Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam. Kita bersyukur karena atas kasih dan pimpinan Tuhan, kita boleh hadir dalam rumahnya yang kudus. Kita akan masuk dalam hadiratnya, menyembah dan memuji Dia. Oleh sebab itu kami mohon HP di silent dan baiklah kita tenang, dan kita akan masuk dalam penyembahan kita. Dan saya undang jemaat kita akan memuji Tuhan dari nyanyikanlah nyanyian baru. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudusmu untuk hidup seturut dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Bila Ku renung
Jemaat kekasih Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Tetapi sebelumnya marilah kita mohon kekuatan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa memimpin dan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa Bapa melalui dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Oleh karena kasih setia Tuhan, pimpinan Tuhan yang kami boleh alami sepanjang kehidupan kami, bahkan seminggu yang telah lewat kami boleh beraktivitas. Dan saat ini oleh kasih-Mu kami boleh hadir di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan utamanya menjadi pelaku firman-Mu yang benar di sepanjang kehidupan ini. Bagi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, pakai hamba-Mu memberitakan firman ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi bahagian kami, boleh menjadi suluh dan pedoman di sepanjang kehidupan kami. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami Bapa, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang berdosa kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan kita bersama pada saat ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Keutamaan Kristus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di dalam sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Untuk firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan tak lupa memelihara dalam sepanjang kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali dipersekutukan di tempat yang kudusnya ini untuk senantiasa datang memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari sepanjang nats pembacaan perenungan kita bersama pada saat ini yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 diberi tema jangan bergeser dari pengharapan Injil. Jangan bergeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, hal yang paling didamba-dambakan semua orang adalah keselamatan. Baik keselamatan di dunia ini maupun nantinya. Nah, berkaitan dengan keselamatan atau hidup kekal, semua agama mengajarkan dan semua pemeluknya mengharapkan hal itu terjadi dalam dirinya supaya mereka masuk surga. Demikian halnya dengan gereja atau orang percaya. Gereja atau orang percaya yakin bahwa dirinya telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh jaminan keselamatan. Namun keselamatan itu dapat diterima apabila mereka atau orang percaya dengan tekun menjalani hidup dengan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah persoalan yang mudah.
tantangan, cobaan, dan penderitaan senantiasa kita hadapi dalam sepanjang kehidupan kita selaku umat yang percaya. Nah, tantangan dan cobaan serta penderitaan yang berat seringkali dapat menggoyahkan iman kita, menggoyahkan iman percaya kita, dan akhirnya banyak orang-orang di luar sana meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, berbicara mengenai tantangan kehidupan di tengah dunia ini, khususnya tantangan mengenai iman, bukan hanya terjadi di masa sekarang ini, tetapi telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Kalau kita memperhatikan membaca Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diperhadapkan dengan berbicara mengenai tantangan iman. Nah, dalam pembacaan dan perenungan kita bersama pada saat ini dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang ditulis oleh Rasul Paulus berupa nasihat kepada jemaat Kolose, karena rupanya Rasul Paulus telah mendengar kabar atau laporan dari Epras bahwa jemaat di Kolose sementara mengalami tantangan dan pergumulan iman yang berat. Oleh karena telah muncul atau masuknya berbagai ajaran yang tidak benar, ajaran yang palsu, ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Dalam ajaran tersebut menganjurkan bahwa untuk mengenal Allah yang benar dan dapat diselamatkan dengan sempurna, maka orang harus menyembah roh-roh yang menguasai, yang memerintah alam semesta. Harus taat menjalankan peraturan sunat, peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam hal makan minum dan pantangan-pantangan dan lain sebagainya. Itulah yang diajarkan. Namun bagi Rasul Paulus, mengikuti ajaran tersebut itu berarti meninggalkan Kristus, karena tidak sesuai lagi dengan Injil Kristus. Sehingga Rasul Paulus dengan keras menolak ajaran ini. Olehnya itu Rasul Paulus menghimbau orang-orang Kristen di Kolose agar tetap setia kepada pemberitaan yang benar tentang Kristus, tidak mengalami goncangan iman, dan tidak goyah dalam pengharapan Injil. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mengapa tidak boleh bergeser dari pengharapan Injil? Yang pertama, kalau kita memperhatikan pembacaan kita, karena ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya Kristus adalah gambar yang nyata dari Allah yang tidak kelihatan itu, dalam ayatnya yang ke-15. Yang kedua, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang baik, yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Yang ketiga, karena ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Yang keempat, karena ia adalah kepala jemaat yang sulung, yang pertama bangkit dari kekekalan dan dari antara orang mati. Artinya bahwa Kristuslah yang pertama dan yang terutama di dalam sorga dan di bumi. Yang kelima, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Artinya bahwa Kristus adalah Allah itu sendiri yang telah mewujud menjadi manusia. Yang keenam, karena ia telah memperdamaikan segala sesuatunya, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, termasuk kita semua dengan dirinya melalui darahnya di atas kayu salib. Di ayat yang ke-20 pembacaan kita. Yang ketujuh, karena kita yang dulunya hidup jauh dari hadapan Tuhan, namun sekarang telah diperdamaikan oleh kematiannya, untuk kemudian menempatkan kita sebagai umat yang kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose agar jangan pernah mau menukar atau bahkan menggeser sedikit pun iman mereka atas pengharapan Injil oleh apapun juga. Sebagaimana Rasul Paulus sendiri telah berkeputusan untuk tidak pernah sekali-kali menggeser imannya, dan bahkan kalau kita memperhatikan kesaksian Rasul Paulus bahwa dia rela mati bagi Kristus itu sendiri. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan datang di tengah-tengah jemaat Kolose yang sedang menghadapi tantangan iman pada saat itu, Ia pun juga menyatakan kepada kita melalui firman-Nya pada saat ini, agar jangan pernah
biarkan iman kita kepada Yesus Kristus digeser sedikit pun dan apapun juga. Saudara, ada banyak tantangan kehidupan yang kita alami di tengah dunia ini yang bisa saja menggoyahkan iman kita. Entah itu masalah kekuasaan, entah itu masalah jabatan, masalah karir, masalah ekonomi, dan banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang dapat membuat iman Kristen kita goyah dan bergeser dari pengharapan Injil. Namun, lewat pesan firman Tuhan ini, kita akan semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan dalam iman kita, dan kita akan semakin berpengharapan kepada Yesus Kristus. Olehnya itu, marilah jemaat kekasih Tuhan, jadikanlah Kristus sebagai pusat iman atau keyakinan kita, yakni bahwa Kristus lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan, dan dalam segala sesuatu tidak ada lagi yang di atasnya. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan demikian, Yesus Kristus sesungguhnya adalah kunci yang dapat membuka rahasia Allah itu. Dan hanya melalui Yesus Kristus, maka manusia dapat berjumpa dengan Allah. Seperti kata firman-Nya dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6b, dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan biarlah karya perdamaian melalui kematian dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dialah satu-satunya korban yang olehnya Allah berkenan memperdamaikan dirinya dengan segala sesuatu. Dengan demikian, di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan dan pengharapan hidup kekal. Olehnya itu jemaat kekasih Tuhan, apapun tantangan kehidupan yang kita alami dalam sepanjang kehidupan kita, janganlah kita biarkan iman kita digeser oleh apapun juga. Marilah kita terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan saya. Olehnya itu jangan bergeser dari pengharapan Injil. Amin. Kita sama-sama merespon pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dengan menyanyikan kidung pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus anaknya, dan Tuhan Allah Bapa Kudus, dan darah Maria, yang menderita maaf perintah Yesus, sedikitkan, turun kerajaan. Pada hari yang ketiga, bagi kulit antara naik ke surga, ku sebelah kanan Allah, apa yang Maha Kuasa, petang-petang dari sana untuk meyakini orang yang hidup ini. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, dan Tuhan Yesus, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan membawa persembahan syukur bulanan kita kepada Tuhan. Kita memberi bukan dengan sedih hati dan karena paksaan, tetapi semata-mata karena Allah telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Karena itu marilah kita kembalikan kepada-Nya sebagai ungkapan syukur dengan kebijaksanaan penuh kesadaran dan hati yang senang dengan mengingat kata Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Setelah kantong kolekte dijalankan, kita dapat masukkan amplop persembahan syukur bulanan kita ke dalam kotak yang sudah disiapkan, dan juga ada kotak operasional sinode dan klasis. Mari kita mengambil bagian di dalam persembahan ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita puji Tuhan dengan lagu Sudahkah Yang Terbaik Ku Berikan. Dosa pengorbanannya di Kalvari
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak selalu menaikkan ucapan syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada saat ini Tuhan, melalui persekutuan kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk datang memuji dan mengagungkan nama Engkau sendiri. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami, dan pada saat ini dirangkaikan dengan persembahan syukur jemaat. Olehnya itu Tuhan, kiranya Tuhan menerima persembahan yang kami persembahkan pada saat ini dan berkenan di hadapan Engkau sendiri. Dan yang masih ada bagi kami dalam sepanjang kehidupan kami mohon Engkau tetap memberkati kami sehingga kami mampu mengelolanya dalam sepanjang kehidupan kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang di tengah dunia ini. Inilah doa syukur kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan sama-sama bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga, atas segala penyertaan, kesetiaan Tuhan yang terus berlangsung dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga seminggu lamanya Tuhan sudah memperkenankan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami datang bersyukur melalui persekutuan kami pada saat ini, karena kami menyadari bahwa seminggu yang telah berlalu kami mampu lalui bukan dengan kekuatan, bukan dengan kepintaran kami selaku umat-Mu, tapi kami akan percaya bahwa semua itu terjadi oleh karena penyertaan Tuhan semata-mata. Tiada balasan dari kami Tuhan selain datang memuji, mengagungkan nama Engkau pada saat ini. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami. Biarlah iman dan pengharapan kami Tuhan tetap teguh, tetap kokoh, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah apapun tantangan kehidupan yang kami alami di tengah dunia ini, mampu kami lalui dengan berjalan bersama Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, dan melalui persekutuan kami pada saat ini bersama beberapa jemaat Tuhan datang tersungkur menaikkan ucapan syukur atas segala penyertaan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bersama keluarga Benyamin Pasinggi bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Ivana Kinaya pada tanggal 28 Januari 2021 yang ke-16 tahun, dan berkat Tuhan dalam keluarga. Bersama keluarga Toga Pakpahan bersyukur atas kesembuhan dari sakit dan dapat beraktivitas kembali. Bersama keluarga Bapak Santiago bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Gilbert yang ke-7 tahun pada tanggal 28 Januari 2021.
Bersama keluarga Bapak Yakobus Belo bersyukur atas hasil panen. Bersama keluarga Ferdi Titing bersyukur atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan tiap hari. Salah satu keluarga bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Bersama keluarga Bapak Henry MS bersyukur atas ulang tahun istri terkasih. Bersama keluarga Bapak Thomas Uka bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Gebi dan berkat dalam keluarga. Bersama keluarga Bapak Yakob Kose bersyukur atas kesembuhan istri terkasih. Salah satu keluarga bersyukur atas berkat Tuhan atas hasil panen. Bersama keluarga Bapak Andarias Masilang bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Alex yang ke-16 tahun pada tanggal 28 Januari 2021. Ya Allah ya Tuhan kami, kiranya setiap persembahan syukur jemaat Tuhan yang boleh bersyukur pada saat ini berkenan di hadapan Engkau sendiri, dan mereka datang tersungkur menyadari bahwa mereka mampu lalui berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, bukan dengan hasil kerja keras mereka semata-mata, tapi di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena suatu penyakit yang mereka derita. Bapak dan Ibu S. Duma Sampu, Ibu Janda Yoga Emping, Ibu Yeranti Duma, Ibu Aterangan, Ibu Petrus Sobamarung, Bapak dan Ibu Paramantiku, Ibu Janda Salasa Polopo dalam kelemahan tubuh dan dalam perawatan kesehatan di rumah dan juga dalam usia lanjut. Bapak Yosafat perawatan kesehatan di Rumah Sakit Benyamin Gulu, Bapak dan Ibu Petrus Palitak dalam kelemahan tubuh dan dalam perawatan kesehatan di rumah. Orang tua dan mertua Bapak Jepriani dalam kelemahan tubuh, Saudari Jurusi Serapan dalam perawatan kesehatan di rumah. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, ke dalam tangan kami serahkan anak-anak Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini karena dalam kelemahan tubuh. Olehnya itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau sendiri akan turut campur tangan dalam pemulihan setiap umat-umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini, baik yang sedang perawatan di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Berkati para medis, berkati obat-obatan yang dikonsumsi pada saat ini, terlebih makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap harinya. Biar lewat semuanya itu Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa-Mu, Engkau menjamah, sehingga mereka dapat mengalami pemulihan yang asal dari Engkau sendiri. Dan minggu-minggu berikutnya kami kembali sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Engkau di tempat kudus ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tua-tua jemaat yang mungkin sempat hadir pada saat ini maupun yang sedang mengikuti live streaming di rumah. Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam usia yang Tuhan masih percayakan bagi mereka. Biarlah juga iman dan pengharapan mereka Tuhan tetap dipertaruhkan ke dalam tangan Tuhan sendiri, dan bahkan memegang kokoh iman percaya mereka banyak kala satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Allah yang berada dalam kerjaan sorga, pada saat ini Tuhan kami juga sama-sama bersepakat untuk perusahaan PT Antam dalam upaya pencapaian target produksi dan upaya efisiensi yang dilakukan PT Antam saat ini. Kiranya tetap didukung oleh semua pegawai, karyawan-karyawati yang ada di dalamnya, sehingga untuk upaya pencapaian target produksi dan upaya efisiensi yang dilakukan boleh berjalan dengan baik, dan di sana nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan sidang jemaat Tuhan dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai Antam, mitra kerja Antam, pensiunan, PNS, ASN, TNI Polri, perbankan, wira swasta, honorer, tenaga medis, petani dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan akan tetap menyertai mereka dalam setiap langkah pekerjaan mereka,
Engkau sendiri akan terus menuntun mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga mereka tetap tekun bekerja, sehingga dari dalam setiap pekerjaan itu Tuhan senantiasa mendapatkan berkat-berkat Tuhan untuk mereka pakai dalam rumah tangga mereka, terlebih khusus untuk dipersembahkan ke hadapan Engkau sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan PT Vale bersama dengan mitra kerja yang ada di Kabupaten Kolaka. Berkati perusahaan PT Vale ini Tuhan, berlah juga antara pemimpin dan pekerja-pekerja yang lainnya yang terlibat langsung dalamnya Tuhan, dapat menjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik demi meningkatkan perusahaan PT Vale ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan, baik itu pekerjaan di sawah, pekerjaan di ladang, usaha lainnya seperti usaha toko Hone Bakiri. Engkau memberkati setiap usaha sidang jemaat-Mu, sehingga lewat usaha-usaha mereka Tuhan, mereka tetap kerja keras demi mendapat hasil yang baik, sehingga mereka tetap mempersembahkan di hadapan Engkau sendiri dan datang bersyukur di hadapan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin pusat hingga pelosok tanah air. Berkati mereka Tuhan, berikanlah hikmat yang asal dari Engkau sendiri. Ajarlah mereka untuk tetap takut akan Engkau sendiri, sehingga mereka tetap memimpin bangsa Indonesia kami ini dengan baik, dan bangsa Indonesia kami Tuhan selalu tercipta damai sejahtera dari dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses atau persiapan vaksinasi virus corona yang sementara dilaksanakan di Indonesia. Kiranya Tuhan tetap menyertai orang-orang yang terlibat langsung dalamnya, pemerintah kami, sehingga proses persiapan vaksinasi virus corona boleh berjalan dengan baik, sehingga semuanya itu Tuhan kami mampu laksanakan oleh karena kehendak Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, Bapa mengasihi kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak anggota jemaat Tuhan dalam pendidikan mulai dari TK, SD, perguruan tinggi, baik yang bersama-sama jemaat Tuhan di Pemala ini maupun yang ada di rantau orang. Mungkin pada saat ini Tuhan mereka belum boleh bertemu langsung dengan para guru, dengan para dosen, namun ajarlah mereka Tuhan untuk tetap giat belajar di rumah mereka masing-masing, sehingga apapun yang menjadi cita-cita, harapan-harapan mereka ke depannya boleh terkabulkan, dan di sana nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk TK Gelora Jemaatan Tanpa Malaa. Berkati setiap hamba-hambamu, para pendidik yang terlibat langsung untuk mengelola TK Gelora Jemaatan Tanpa Malaa ini, sehingga TK Gelora Jemaatan Pemala ini Tuhan semakin dikenal orang di sekitar mereka, dan berkati juga anak-anak yang telah dididik di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan dan adopsi bagi warga suku Bungku dan Kodewa di Sulawesi Tenggara. Kiranya Tuhan mengutus hamba-hambamu, memakai hamba-hambamu untuk menyampaikan kabar keselamatan yang asal dari Engkau sendiri, sehingga suatu kelak juga Tuhan mereka dapat menerima dan bahkan mengenal serta mengakui Engkau bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami juga berdoa Tuhan untuk salah satu jemaat Tuhan, Bapak Julius yang berduka cita pada saat ini atas meninggalnya kakek di Palopo. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap menjadi penghiburan keluarga besar Bapak Julius yang berduka cita atas meninggalnya kakek yang ada di Palopo. Dan Tuhan sendiri akan tetap hadir di sana, menjadi sumber penghiburan, menjadi sumber pengharapan. Dan meskipun dalam suasana duka cita atas meninggalnya orang tua kekasih mereka, kakek mereka, tetap mempunyai iman dan pengharapan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan akan tetap menyertai kami, membimbing kami dalam perjalanan kami masing-masing, sehingga kami sampai di tempat tujuan kami yang selamat
dan di sana nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Bahkan seluruh kehidupan kami dalam satu minggu yang akan kami lalui ke depannya, seluruh pekerjaan kami tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kan kesalahan kami, supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, kehadiran kita pada ibadah pagi hari ini, laki-laki 57 orang dan perempuan 70 orang. Yang berikutnya saya akan bacakan surat pindah, surat keterangan pindah atau atestasi nomor 001/2 Romawi .A.4/2021 yang bertentangan di bawah ini. Badan Pekerja Majelis BPM Jemaat Efrata Ononuhu Kendari menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang tersebut berikut ini: nama lengkap Adrianto Gelong Patanduk, tempat tanggal lahir Pomala 23 Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, status sudah menikah lengkap, alamat BTN Selebes Blok B nomor 17 Ononuhu Kendari, adalah anggota jemaat Efrata Ononuhu Kendari dalam wadah pelayanan Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, GEP Sultra, anggota PGI, terdaftar dalam buku registrasi jemaat nomor 94 yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota jemaat dan terdaftar dalam pelayanan rayon 3. Surat keterangan pindah ini dibuat dan diberikan sehubungan permintaan atau permohonan yang bersangkutan untuk pindah ke GEP Sultra Jemaat Antam Pomala, kelas Kolaka Utara. Kiranya Majelis Jemaat Antam Pomala berkenan menerima sebagai anggota jemaat baru dan memberikan pelayanan sesuai dengan tata gereja yang berlaku di Jemaat Antam Pomala di Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati. Daftar anggota keluarga atau pengikut. Yang pertama, Marsya Malik Idi, tempat tanggal lahir Liatung 3 Maret 1988, jenis kelamin perempuan, status istri. Yang kedua, Belvania Kayana Patanduk, tempat tanggal lahir Polaka 21 April 2015, jenis kelamin perempuan, status anak. Dan yang ketiga, Dominik Kairos Patanduk, tempat tanggal lahir Kendari 6 Juli 2017, jenis kelamin laki-laki, status anak. Dan kepada Bapak Ibu Adrianto Gelong Patanduk, dikiranya hadir pada ibadah pagi hari ini, dimohon untuk berdiri. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sidang jemaat, kita menyambut anggota baru kita, Bapak Adrianto Gelong Patanduk. Terima kasih. Ya, berikutnya disampaikan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menetapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, supaya kita bisa terhindar dari wabah penyakit yang sangat berbahaya pada saat ini. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sentuh hatiku.
Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sidang jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari kidung pujian sukacita sorga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
Tuhan memberkati.